Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nurahayu dengan NIM E1E122101. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dari tugas aljabar linear yang berjudul Penerapan Citra Digital dalam Mengekstrak Warna RGB dari Gambar. Kita langsung masuk saja pada materi. Itu bab 1, latar belakang. Citra digital sering digunakan dalam menyajikan berbagai informasi di dalamnya. Citra digital dapat menjadi hal yang penting apabila citra digital tersebut memiliki informasi yang berharga dan dapat menjadi bersifat pribadi. Karena pada dasarnya, data informasi merupakan citra digital yang sangat dibutuhkan dibandingkan dari data yang bersifat teks dan digunakan dalam berbagai bidang seperti keamanan, medis, ilmu, teknik, seni, hiburan, iklan, pendidikan, serta pelantikan, dan masih banyak lainnya. Penggunaan teknik digital bagi transmisi dan penyimpanan citra digital masalah mendasar untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian citra digital memang perlu diperhatikan. Kerahasiaan suatu informasi sangatlah penting dan bersifat pribadi karena pencurian data dan serangan terhadap data berupa citra digital yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap permasalahan ilegal, sosial, dan ekonomi. Karena tidak semua informasi yang ada dibuat untuk semua konsumsi secara umum. Karena kasus yang sering terjadi adalah rekayasa foto ataupun penyebaran foto secara ilegal. Tentunya hal ini merugikan pemiliknya, sehingga diperlukan suatu pengamanan dari sumber-sumber yang berkepentingan. Langsung saja kita masuk pada landasan teori. Pengertian citra digital. Citra digital merupakan sebuah larik atau array yang berisi nilai-nilai real maupun kompleks yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Suatu citra dapat didefinisikan sebagai fungsi f, x, y berukuran m baris dan n kolom, dengan x dan y adalah koordinat spasial dan amplitudo f di titik koordinat x dan y. Dinamakan intensitas atau tingkat keabuan pada citra pada titik tersebut. Apabila nilai x, y, dan nilai amplitudo f secara keseluruhan berhingga finite dan bernilai diskrit, maka dapat dikatakan bahwa citra tersebut adalah citra digital. Lalu pengolahan citra. Pengolahan citra atau image processing adalah pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan komputer, menjadi citra yang kualitasnya menjadi lebih baik. Pengolahan citra ini sangat diperlukan karena walaupun citra sangat kaya dengan informasi, namun seringkali citra mengalami penurunan mutu atau degradasi, misalnya mengandung cacat atau derau atau noise. Warnanya terlalu kontraks, kurang tajam, kabur, dan sebagainya. Lalu elemen citra. Elemen-elemen citra itu terbagi jadi beberapa bagian. Ada warna, kecerahan, kontras, kontur, bentuk, tekstur, warna dan pergerakan, dan deteksi, serta pengenalan, di mana warna adalah persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Kecerahan adalah intensitas cahaya. Kontras adalah sebaran terang dan gelap di sebuah gambar. Kontur adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel yang bertenaga. Bentuk juga adalah
properti intrinsik atau objek 3 dimensi, dengan pengertian bahwa shape merupakan properti intrinsik utama untuk sistem visual manusia. Lalu tekstur diartikan sebagai distribusi spesial dari deretan kabuan di dalam sekumpulan piksel-piksel yang bertenaga. Lalu waktu dan pergerakan, serta ada deteksi dan pengenalan. Lalu kita masuk pada pengertian RGB. RGB adalah sebuah metode atau penggambaran warna. Biasanya warna RGB digunakan untuk grafis komputer. Ia terdiri dari 3 warna, yakni merah, hijau, dan biru. Dari warna inilah namanya diambil dalam bahasa Inggris. Ketiganya berarti red, green, dan blue, atau biasa kita sebut adalah warna RGB. 3 warna ini digambarkan lewat angka 0 hingga 1. Angka-angka ini membentuk persamaan matematika. Warna awal RGB adalah warna hitam. Ia berubah dengan menambahkan merah, biru, serta hijau. Gabungan beberapa warna akhirnya membentuk corak baru. Dan kita bisa lihat adanya corak kuning, cian, magenta, dan putih. Di tengah-tengah kubus ini ada garis abu, ini gray axis. Garis ini menyambungkan warna hitam dan putih. Lalu kita masuk pada pengertian warna CMYK. Menurut PCMag, CMYK color adalah warna akronim atau kode yang mengacu pada 4 pelat tinta dalam pencetakan warna, yakni warna cian, magenta, yellow, and K. Keempat pelat tinta ini nantinya akan mengurangi cahaya yang seharusnya dipantulkan oleh latar belakang tersebut. Deretan warna dalam model ini juga biasanya akan dikombinasikan supaya bisa dilihat membentuk warna baru. Lalu kita masuk pada perbedaan warna RGB dan CMYK. Perbedaannya berupa yaitu satu susunan warna, di mana perbedaan yang pertama adalah susunan warna. Berdasarkan nama dan penjelasan di atas itu sudah sangat jelas apa perbedaannya. RGB tersusun dari warna merah, hijau, dan biru, sementara CMYK terdiri atas cian, magenta, kuning, and K atau hitam. Lalu bagian pencampuran warna. Pada RGB, jika semua warna dikombinasikan maka akan terbentuk warna terang, yaitu warna putih. Sementara pada CMYK, jika semua warnanya dikombinasikan maka akan terbentuk warna gelap, yaitu warna hitam. Lalu di penggunaannya, berdasarkan penggunaannya, RGB ideal atau konten digital. Contohnya seperti warna background website, warna font, konten media sosial, video, iklan digital, dan lain-lain. Ini adalah perbedaan yang bisa kita lihat. RGB dia kalau untuk warnanya ini dia lebih terang, sedangkan yang warna CMYK dia lebih pudar. Lalu kita masuk di pembahasan penerapan citra digital dalam mengekstrak warna RGB dari gambar. Di sini saya menggunakan Python untuk mencari penerapannya atau pengimplementasiannya. Ini berikut adalah kodingan-kodingan yang saya gunakan dalam pengimplementasian saya. Nah, berikut yang tadi adalah codingannya, dan seperti yang kita tahu di sini saya menggunakan Matplotlib yang ini karena seperti yang kita tahu Matplotlib adalah library atau pustaka penggambaran grafik tingkat rendah yang tersedia pada Python dan memiliki fungsi sebagai utilitas visualisasi. Ada juga NumPy, PLT Figure, PLT Pause, dan PLT Show, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah beberapa hasil
hasil run dari penerapan citra digital dan mengekstrak warna RGB dari gambar. Ini adalah warna RGB untuk yang blue. Saya memasukkan gambar ini dan saya memilih blue dan gambarnya menjadi seperti ini. Untuk yang warna yang lebih gelap, blue-nya cenderung agak lebih gelap, dan untuk warna terang dia masih terang. Dan di sini kayak ada di sini kalau kita lihat seperti warna hitam, tapi sebenarnya dia ini warna biru. Seperti juga ini yang warna merah. Di sini kita lihat seperti warna hitam, tapi sebenarnya ini tuh warna merah, bukan warna hitam ya. Dan sama juga seperti ini. Ini sebenarnya warna hijau, bukan warna hitam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan yang saya gunakan dalam mengekstrak gambar menjadi warna RGB. Import library yang dibutuhkan yaitu matplotlib, buttons, dan radio buttons dari matplotlib widgets, file dialog, dan dari import CV. Mendefinisikan fungsi utama yaitu main, menginisialisasi variabel global untuk tombol pilihan radio, akses gambar asli, akses gambar RGB, dan variabel NTX untuk menyimpan gambar. Dan mendefinisikan ukuran jendela dan menghitung nilai koordinat dan ukuran untuk akses. Membuat objek figur menggunakan PLT figur dengan ukuran yang sudah ditentukan. Mengukur jendela menggunakan PLT canvas, manager set, title, dan menambahkan akses gambar asli, yaitu aksori quick add axis, menambahkan akses gambar RGB yang ini pada posisi dan ukuran yang telah ditentukan. Lalu kita menambahkan tombol open image pada akses menggunakan button dengan label warna dan tampilan hover tertentu. Kemudian menghubungkan tombol tersebut dengan fungsi open image menggunakan onClick yang ini. Menambahkan pilihan radio red, green, blue pada akses XRD, menggunakan radio button yang ini, menghubungkan pilihan radio tersebut dengan fungsi update radio, menggunakan onClick. Mendefinisikan fungsi open image yang dijalankan ketika tombol open image diklik. Fungsi ini membuka dialog untuk memilih gambar, membaca gambar menggunakan CV IMRead, dan mengonversi gambar ke format RGB menggunakan CV2 CVT Color. Gambar asli kemudian ditampilkan pada akses gambar asli atau aksesori yang tadi kita buatkan inisialisasi, dan jendela di refresh menggunakan pause. Mendefinisikan fungsi update radio yang dijalankan ketika pilihan radio diganti. Fungsi ini memperbarui tampilan gambar RGB sesuai dengan komponen RGB yang dipilih. Sebuah array kosong belum dibuat dengan ukuran yang sama dengan gambar asli. Komponen RGB yang sesuai kemudian disalin dari gambar asli ke gambar baru, dan gambar RGB yang baru ditampilkan pada akses gambar RGB XRGB pada jendela di refresh menggunakan PLT pause, menjalankan fungsi main,
menampilkan jendela menggunakan PLT Show. Selesai gitaran, lalu kita klik open image dan kita cari gambar yang akan kita ekstrak. Saya pilih gambar ini. Lalu kita pilih misalnya warna green. Dan tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik yang blue, juga akan seperti ini dan juga yang merah. Dan kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, pengolahan citra, image, atau processing adalah pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan komputer. Menjadi citra yang kualitas lebih baik, tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasikan karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi berkurang. Warna persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya dipantulkan oleh objek. Kombinasi warna yang memberikan rentang warna panjang dan lebar red, green, and blue atau RGB. Kecerahan disebut juga sebagai intensitas cahaya seperti yang saya katakan tadi. Dan resolusi cahaya yang diamati ditentukan oleh skala di mana tekstur tersebut dipersepsi. Respon suatu sistem visual tidak hanya berlaku pada faktor ruang, tapi juga pada faktor waktu. Sebagai contoh, bila citra diam ditampilkan secara cepat, akan berkesan melihat citra yang bergerak. Warna adalah persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Setiap warna mempunyai panjang gelombang yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan makalah saya yaitu yang berjudul ruang vektor. Langsung saja kita masuk ke materi. Ya, ini di latar belakang. Kriptografi adalah sebuah seni untuk memanipulasi suatu pesan rahasia ke dalam bentuk yang tidak diketahui oleh banyak orang dengan tujuan pesan rahasia tersebut terlindungi dari orang yang tidak berhak mengetahuinya. Kriptografi simetri adalah kriptografi yang menggunakan satu buah kunci untuk mendeskripsi dan mengekskripsi, sedangkan kriptografi asimetri adalah kriptografi yang menggunakan dua buah kunci berbeda untuk mengekripsi dan deskripsi. Kriptografi one-time pad merupakan kriptografi simetri yang menggunakan satu buah kunci ditemukan oleh Major Joseph Moubergen pada tahun 1917. Kunci kriptografi one-time pad merupakan barisan acak yang dibangkitkan, sehingga ketika digabungkan dengan plaintext dan tidak acak maka akan menghasilkan ciphertext dengan barisan yang sepenuhnya acak. Sedangkan kriptografi RSA merupakan kriptografi asimetri yang menggunakan dua buah kunci. Langsung saja kita masuk pada landasan teori. Pengertian ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Skalar sering dibilang bilangan real, tetapi kita juga dapat merumuskan ruang vektor dengan perkalian skalar, dengan bilangan kompleks, bilangan rasional, dan bilangan medan. Operasi penjumlahan dan perkalian vektor mesti memenuhi persyaratan tertentu yang dinamakan aksioma. Contoh ruang vektor adalah vektor Euclides yang sering digunakan untuk melambangkan besaran fisika seperti gaya. Ruang vektor merupakan subjek dari aljabar linear dan dipahami dengan baik dari sudut pandangan ini karena ruang vektor dicirikan oleh dimensinya. Lalu kita masuk pada pengertian vektor. Vektor adalah objek geometri yang memiliki besaran dan memiliki arah, serta setiap vektor dapat dinyatakan secara geometris sebagai segmen baris berarah pada bidang atau ruang. Lalu kita masuk pada pengertian kriptografi. Ada beberapa definisi yang telah dikemukakan dan di dalam berbagai literatur. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu
Kriptos yang berarti rahasia, dan graphein yang berarti tulisan. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari penulisan secara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik matematika dalam menjaga kerahasiaan data dengan kriptografi. Data sederhana yang dikirim atau plain text diubah ke dalam bentuk data sandi, yaitu ciphertext. Kemudian data sandi tersebut hanya dapat dikembalikan ke bentuk data sebenarnya hanya dengan menggunakan kunci. Ayo kita masuk pada pembahasan, yaitu penerapan ruang vektor dalam kriptografi. Ini adalah codingan yang saya gunakan, dan seperti ini hasilnya. Nih. Ada vektor terinskripsi dan ada vektor terdeskripsi. Langsung saja kita coba di Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Baik, pada baris 1 kita mengimpor library NumPy yang digunakan untuk melakukan operasi pada vektor dan matriks. Kemudian kita mendefinisikan dua fungsi, yaitu enskripsi vektor dan deskripsi vektor. Fungsi enskripted vektor adalah untuk melakukan enskripsi vektor dengan cara menambahkan setiap elemen vektor dengan elemen kunci. Sedangkan untuk deskripsi vektor digunakan untuk melakukan deskripsi vektor dengan cara mengurangkan setiap elemen vektor terinskripsi dengan elemen kunci. Pada contoh penggunaan yang ini, yang di bawah, kita mendefinisikan vektor-vektor. Kita mendefinisikan vektor-vektor yang merupakan vektor data asli dan vektor K yang merupakan kunci enskripsi, yaitu yang ini dan yang ini. Oke. Kemudian kita memanggil fungsi. Kita memanggil fungsinya enskrip vektor dengan memberikan vektor data asli dan kunci enskripsi sebagai argumen. Hasilnya akan disimpan dalam variabel encrypted vector. Selanjutnya kita mencetak vektor. Setelah itu kita memanggil fungsi descript vector dengan memberikan vektor transkripsi dan kunci enskripsi sebagai argumen. Hasilnya disimpan dalam variabel descript vector. Terakhir kita mencetak vektor terdeskripsi ini. Kita cetak. Dengan demikian, kode ini menggambarkan langkah-langkah dasar untuk melakukan enskripsi dan deskripsi vektor menggunakan kunci simetris dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan pada elemen-elemen vektor. Langsung saja kita run. Nah, di sini langsung muncul vektor terinskripsi yaitu 11, 22, 33, 44, dan 55. Dan vektor terdeskripsi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Ruang vektor merupakan objek dari aljabar linear dan dipahami dengan baik dari sudut pandangan ini karena ruang vektor dicirikan oleh dimensinya yang menspesifikkan banyak arah independen dalam ruang. Ruang vektor adalah konsep aljabar linear yang sesuai untuk menghadapi sistem persamaan linear, menawarkan kerangka kerja untuk deret Fourier atau yang digunakan dalam penempatan citra, atau menyediakan lingkungan yang dapat digunakan untuk teknik solusi persamaan diferensi parsial. Vektor dapat melambangkan perpindahan dari titik A ke B. Vektor sering ditandai sebagai vektor, sedangkan untuk unsur vektor tersebut ditulis berurutan atau seperti matriks suatu kolom, atau memakai notasi vektor satuan yang merupakan konsekuensi dari teorema Pythagoras karena vektor merupakan dasar-dasar vektor-vektor sebuah
nonogal. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.